Fakta gelap kuota haji, dari kebijakan Menteri Agama hingga status tersangka. Ibadah suci di tengah sistem yang keruh. Haji bukan sekedar perjalanan spiritual. Di Indonesia, haji adalah simbol pengorbanan seumur hidup. Puluhan tahun menabung, menjual sawah, menggadaikan rumah, menahan keinginan, semua demi satu tujuan, menjejakkan kaki di tanah suci. Namun justru karena nilai sakral itulah, haji menjadi ladang godaan kekuasaan yang paling rawan diselewengkan. Indonesia adalah negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Antrian bisa mencapai 20 hingga 40 tahun, tergantung daerah. Dalam kondisi seperti ini, satu kursi haji bukan hanya angka statistik, melainkan harapan hidup. Ironisnya, di balik kesabaran jutaan calon jamaah, muncul cerita-cerita sunyi tentang kuota yang bisa diatur, jalur cepat yang hanya dikenal segelintir orang, dan kebijakan yang kerap berubah tanpa penjelasan memadai. Pembahasan ini bukan laporan hukum, bukan pula gosip politik. Ini adalah opini nasional yang berpijak pada pola, struktur, dan fakta kebijakan. Ketika seorang menteri agama kemudian berstatus tersangka dalam perkara yang berkaitan dengan pengelolaan kuota haji, publik seharusnya tidak berhenti pada nama. Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah, bagaimana sistem ini memungkinkan semua itu terjadi? Kuota haji dan kekuasaan yang terpusat. Secara formal, kuota haji Indonesia ditentukan melalui kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi. Namun di dalam negeri, distribusi dan pengelolaannya berada di tangan Kementerian Agama. Disinilah titik krusialnya. Menteri Agama memiliki kewenangan besar, menentukan distribusi kuota reguler, kuota khusus, pengelolaan kuota tambahan, hingga skema prioritas tertentu. Dalam teori administrasi negara, kewenangan ini disebut diskresi. Diskresi diperlukan agar kebijakan bisa fleksibel. Namun diskresi tanpa pengawasan ketat adalah pintu masuk penyalahgunaan. Masalah utama bukan pada adanya diskresi, melainkan pada minimnya transparansi. Publik jarang mendapatkan penjelasan rinci, mengapa kuota tertentu bertambah, siapa yang diprioritaskan, dan dengan dasar apa. Istilah teknis seperti optimalisasi, penyesuaian, atau kebijakan khusus kerap dipakai, namun tidak pernah benar-benar diterjemahkan secara terbuka. Dalam kondisi antrian puluhan tahun, satu perubahan kecil pada kuota berdampak besar. Satu tambahan kursi bagi satu kelompok berarti satu penundaan bagi kelompok lain. Ketika keputusan sebesar ini hanya diketahui segelintir pejabat, maka kecurigaan publik bukanlah prasangka, melainkan refleks logis. Pola lama yang terus berulang. Kasus demi kasus dalam pengelolaan haji menunjukkan pola yang nyaris sama dari tahun ke tahun, bukan hanya pada satu periode kepemimpinan, melainkan lintas waktu. Pertama, munculnya kuota tambahan yang distribusinya tidak pernah benar-benar transparan. Kuota ini sering disebut sebagai hasil lobi atau kebijakan teknis, namun daftar penerimanya jarang dibuka ke publik secara detail. Kedua, jamaah haji reguler yang telah menunggu puluhan tahun justru tersisih oleh skema haji khusus atau jalur prioritas. Skema ini memang legal secara aturan, tetapi proporsinya kerap dipertanyakan. Ketika kuota khusus tumbuh lebih cepat dibanding kuota reguler, publik wajar bertanya, siapa sebenarnya yang dilayani negara? Ketiga, muncul nama-nama titipan yang berulang setiap musim haji. Mereka bukan jamaah biasa, mereka datang dari lingkaran kekuasaan, jaringan politik atau ekonomi. Secara administratif mungkin sah, tetapi secara etika publik, ini adalah pengkhianatan. Pola-pola ini tidak muncul dalam satu malam. Ia tumbuh karena sistem membiarkannya, karena pengawasan lemah, dan karena publik terlalu sering diminta untuk maklum. Dari kebijakan ke status tersangka. Ketika seorang menteri agama akhirnya ditetapkan sebagai tersangka, publik seolah dikejutkan. Padahal jika ditarik ke belakang, tanda-tandanya sudah lama ada. Ini bukan peristiwa tiba-tiba, melainkan puncak dari akumulasi praktik yang dibiarkan. Perlu ditegaskan, status tersangka bukan vonis. Namun ia adalah sinyal keras bahwa ada kebijakan yang melampaui batas administrasi. Pada titik tertentu, diskresi berubah menjadi transaksi. Kebijakan berubah menjadi komoditas. Inilah yang sering luput dari perhatian. Kejahatan dalam pengelolaan haji jarang tampil dalam bentuk kasar. Ia tidak selalu berupa pencurian uang secara langsung. Ia hadir dalam bentuk keputusan, surat, rekomendasi, dan penetapan administratif.
semuanya tampak rapi, sah dan berstempel resmi. Justru disitulah bahayanya. Ketika hukum akhirnya masuk, itu bukan semata karena satu keputusan, melainkan rangkaian keputusan yang membentuk pola. Dan pola itu hanya mungkin terjadi jika sistem membiarkannya. Jamaah yang tak pernah didengar. Di balik istilah kuota, kebijakan, dan diskresi, ada manusia nyata. Mereka jarang muncul dalam konferensi pers. Mereka tidak punya akses ke pejabat. Mereka hanya punya nomor antrian. Ada petani yang menabung sejak muda, berharap bisa berangkat di usia senja. Ada buruh yang memotong kebutuhan sehari-hari demi setoran haji. Ada lansia yang wafat sebelum namanya dipanggil. Mereka adalah wajah asli dari antrian haji Indonesia. Ketika kuota dimainkan, merekalah yang paling dulu merasakan dampaknya. Penundaan 1 tahun bagi pejabat mungkin sepele. Bagi jamaah lansia, itu bisa berarti tidak pernah berangkat sama sekali. Ironisnya, suara mereka nyaris tak pernah menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kebijakan. Diskusi tentang haji lebih sering berputar di antara elit, pejabat, biro perjalanan, dan aktor ekonomi. Jamaah hanya disebut sebagai angka. Media, publik, dan budaya diam. Salah satu faktor yang membuat praktik ini bertahan lama adalah budaya diam. Media seringkali berhati-hati berlebihan ketika membahas isu haji. Alasannya beragam, sensitif, rawan politisasi, atau dianggap terlalu teknis. Publik pun kerap cepat lupa. Setiap musim haji, perhatian terpecah oleh isu lain. Skandal datang dan pergi tanpa pernah benar-benar dituntaskan dalam kesadaran kolektif. Sementara itu, elit saling melindungi. Pergantian pejabat tidak otomatis mengubah sistem. Tanpa tekanan publik yang konsisten, pembenahan hanya menjadi slogan. Padahal, korupsi dalam pengelolaan haji bukan sekadar pelanggaran hukum. Ia adalah pelanggaran moral kolektif. Jika korupsi dana pembangunan merusak jalan dan gedung, maka korupsi kuota haji merusak kepercayaan umat terhadap negara. Masalah utama, sistem yang membuka celah. Fokus pada individu semata adalah kesalahan klasik. Hari ini satu orang menjadi tersangka, besok bisa muncul nama lain. Jika sistemnya tetap sama, skandal serupa hanya menunggu waktu. Masalah utama terletak pada transparansi yang minim dalam distribusi kuota, diskresi pejabat yang terlalu luas tanpa pengawasan efektif, tidak adanya sistem antrian real-time yang bisa diakses publik, lemahnya peran lembaga pengawas independen, hukuman yang seringkali tidak menimbulkan efek jerah. Selama poin-poin ini tidak dibenahi, status tersangka hanya akan menjadi episode, bukan solusi. Jalan keluar dari retorika ke reformasi. Pembenahan pengelolaan haji harus dimulai dari pengakuan jujur bahwa sistem saat ini bermasalah. Beberapa langkah konkret yang realistis dan mendesak antara lain: pertama, audit kuota haji secara terbuka dan berkala. Publik berhak tahu bagaimana kuota dibagi dan kepada siapa. Kedua, sistem antrian digital real-time yang bisa diakses siapa saja. Tidak ada lagi ruang abu-abu. Ketiga, pembatasan diskresi pejabat. Setiap kebijakan khusus harus disertai dasar hukum dan alasan yang dipublikasikan. Keempat, pengawasan lintas lembaga yang benar-benar independen. Kelima, penegakan hukum yang tegas tanpa pandang jabatan. Langkah-langkah ini bukan revolusi. Ini standar minimal dalam negara yang mengaku melayani umat. Amanah yang terlalu mahal untuk dikhianati. Haji adalah puncak ibadah bagi umat Islam. Ketika negara diberi amanah untuk mengelolanya, itu bukan sekadar tugas administratif. Itu adalah tanggung jawab moral dan spiritual. Jika korupsi dana pembangunan merusak jalan dan gedung, maka korupsi kuota haji merusak kepercayaan umat terhadap negara. Maka ketika kepercayaan umat runtuh, tidak ada kebijakan apapun yang benar-benar akan dianggap suci.